the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I am very well, thank you. Okay. And you? Yes, I'm very well. Ustadz atau Pak Kiai Zainul Hakim, ya. Oke. Iya. Where were you born? Di mana Ustadz lahir? Saya lahir di Jombang. Jombang itu Jawa Timur. Iya, Jawa Timur, Tebuireng. Iya. Kira-kira posisinya 3-4 kilo dari Tebuireng, Jombang. Oke. Tebuireng itu Gus Dur ya? Tebuireng itu Gus Dur. Oke. Orang mengenalnya sekarang menjadi tempat wisata religi. Gus Dur pasca ya. wafatnya Gus Dur. Oke. Selain Gus Dur ada juga kan Tebuireng siapa? Oh ya, tentu di sana putra yang paling utama ya tentu Mbah Hasyim Asy'ari. Oh iya, Mbah Hasyim Asy'ari ya. Pendiri NO. Oke. Kemudian ada putra beliau yang menjadi ayah dari Gus Dur ya. Oke. Ada Kiai Haji Adlan Ali dan beberapa kiai-kiai sepuh lah sana, termasuk putra-putra Mbah Hasyim juga dimakamkan di. Oke, Ustadz, saya datang dari jauh-jauh dari Tangerang ya, Jakarta. Kan saya sekarang stay di sana. Oke. Saya hanya menemui spesial Ustadz Zainul Hakim atau Pak Kiai Zainul Hakim. Ini bibit-bibit Pak Kiai yang muncul di Jember nantinya, Ustadz. Karena kan saya lihat YouTube, lihat ini Ustadz ada di sana ya. Oke. Terus makna ini apa namanya dakwah menurut Ustadz apa? Saya kira dakwah itu memang diambil dari bahasa Arab ya, yada'u dakwatan. Jadi makna dakwah adalah mengajak. Iya, mengajak. Ya. Mengajak untuk kebaikan tentu mengajak saja ya. Tentu, karena memang yang standar diperintahkan kepada kita itu ud'u ila sabili rabbika. Jadi ud'u mengajaklah gitu ya. Atau dakwah tadi itu ya. Dari da'a yad'u du'aan. Du'aan itu mengajak gitu. Iya. Lah tentu ila rabbika ya, mengajak itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam posisi yang tahapannya saya kira membangun satu kesadaran bahwa kita adalah hamba. Iya. Ya, kita adalah hamba. Dan setiap hamba ada pencipta. Iya. Nah, penciptanya itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalam bingkai Indonesia, maka itu berada pada sila yang pertama dari Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Oke. Nah, kesadaran diri bahwa manusia adalah hamba, kemudian punya Tuhan, Tuhannya pencipta. Iya. Maka mengajak itu untuk kemudian bisa memenuhi apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk hambanya. Iya. Gitu ya. Masya Allah. Nah, itulah kemudian nanti dalam sistem berdakwah dan lain sebagainya ya tentu melalui tahapan-tahapan yang saya kira mulainya adalah penyadaran diri pribadi dulu tentang kehambaan. Kita perkenalkan dengan Tuhan. Gitu. Baru itu ya langkah-langkah awalnya ya. Terus ada dakwah yang provokatif itu apa menurut ini Ustadz? Apa itu bisa masuk surga? Dakwah kok provokatif gitu? Gimana? Nah, karena dakwah itu dibingkai untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak kepada yang baik. Kemudian menghindari yang buruk. Maka tentu keadaan atau posisi ma'ruf ya, posisi ma'ruf itu ya harus dengan lemah lembut. Nggak mungkin dengan tanpa kasih sayang. Iya, nggak ada provokasi ya di sana. Kalau provokasi berarti salah ya. Jangan sampai ustadz dakwah yang provokasi ya kan. Akhirnya timbul pertengkaran karena beda kelompok, kita perang kayak gitu. Untuk apa? Sama-sama Islamnya ya kan. Nanti perang Allahu Akbar, sama-sama Allahu Akbar. Nah kayak gitu kan nggak boleh ya kan. Iya, jadi nggak ada ya provokatif ya. Nggak ada, mestinya dihindari. Kalau toh kemudian ada perbedaan pandangan dalam persepsi seseorang ketika orang melakukan sebuah dakwah,
dan kemudian harus ada diskusi, ada mujadalah istilahnya ya, ada perdebatan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Lakukan satu perdebatan yang pada akhirnya adalah dengan cara-cara yang ihsan. Ya cara-cara ihsan ya, cara-cara yang akhirnya ketemu benang merahnya, sehingga nanti ketemu dengan benang merah. Iya. Akhirnya kadang-kadang ada yang gini, yo wis kon sesuai persepsimu, aku sesuai persepsimu, kita tetap saudara kan gitu. Kalau kita nggak ketemu benang merahnya kan gitu. Okay. Cuma memang kemudian pada prinsip-prinsip tertentu ya, prinsip-prinsip yang fundamental menurut saya, memang logika-logika nalar berdakwah yang tadi adalah harus dengan kebenaran ya, dengan kebenaran. Maka ya bagaimana kita mengupayakan kebenaran itu betul-betul terrealisasi dan didapatkan gitu. Sehingga kadang-kadang juga benar-benar menemukan titik temu titik temu. Jangan sampai tidak ada titik temu kemudian sama-sama menyerah tanpa mendapatkan satu konklusi yang sesungguhnya menjadi inti daripada dakwah itu sendiri. Sehingga tentu ya orang dakwah ya tentu harus ada targetnya dong. Iya, ada targetnya. Targetnya seperti apa tuh? Dapat uang banyak atau? Saya kira target yang diinginkan dari berdakwah karena kita mengajak kepada satu kebaikan. Maka targetnya ya kebaikan itu sendiri. Kebaikan itu sendiri ya. Bukan uang ya, bukan dolar ya. Itu sisi lain lah. Gitu. Iya, sisi lain. Ases yang lain ya kan. Kalau kita dikasih amplop ya kita terima. Kalau enggak kita gak usah marah kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita pasang, aku cuma dikasih 5 juta gitu kan. Padahal aku dakwah yang datang banyak kayak gitu-gitu. Itu berarti kan kita nggak bersyukur ya, nggak ini ya, nggak ikhlas dakwahnya ya. Jadi dakwah harus ikhlas kan? Ya, dakwah memang karena memang tujuannya adalah meraih satu kebaikan, tentu landasannya juga harus melalui sebuah niat dan motivasi yang baik. Karena keinginan adalah kebaikan. Sehingga kita bisa dapatkan sekian banyak sistem dakwah yang dilakukan oleh banyak personal, tetapi tidak menyentuh sama sekali. Tidak menyentuh kepada objek dakwahnya, gitu kan? Kepada objek dakwah. Nah, saya kira menyentuh atau tidak menyentuh itu kan kembali lagi kepada satu fondasi di mana seseorang ketika itu melakukan sebuah dakwah. Kalau dakwahnya adalah bukan karena ikhlas tadi itu yang jenengan sebut dengan dalam tanda kutip makna ikhlas, itu ya biasanya ya tidak punya dampak signifikan gitu. Karena soal berdakwah itu adalah soal mempengaruhi kesadaran. Kesadaran itu kan persoalan hati. Persoalan hati ya. Yang memungkinkan untuk bisa membolak-balikkan kan hati manusia adalah yang di atas sana ya. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, viewer, keren sekali ya. Jadi kultum 7 menit. Thank you very much. Have a nice morning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lanjutkan. Warida wal inaya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.